Ada sebuah kisah perjanjian lama tentang seorang anak yang timpang yang makan sehidangan dengan raja. Kita akan membicarakan bagaimana dengan murah hati Daud memperlakukan anak itu, dan bagaimana rasa syukur anak itu terhadap Daud. Yonatan, anak Saul, mempunyai seorang anak laki-laki yang cacat kakinya. Ia bernama Mephiboset. Mephiboset adalah cucu Saul, dan Saul adalah musuh Daud. Dalam banyak kesempatan, Saul mencoba untuk membunuh Daud. Ketika Saul dan Yonatan terbunuh dalam perang, inang pengasuh Mephiboset membawanya melarikan diri. Tetapi karena terburu-buru, Mephiboset terjatuh dan menjadi timpang. Mari kita pikirkan sejenak tentang hal ini. Bukankah hal ini mirip dengan gambaran orang berdosa di hadapan Allah? Manusia menyalahpahami Allah karena manusia memiliki pikiran yang keliru terhadap Allah. Karena manusia membenci Allah, dia berpikir bahwa Allah juga membencinya. Karena kita tidak mengasihi Allah, pikir kita Allah juga tidak mengasihi kita. Tetapi Allah tidak sama dengan kita. Mephiboset tidak punya dasar untuk menerima anugerah, tetapi dia menerimanya. Begitu juga kita di hadapan Allah. Berkatalah Daud, "Masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan." Tuhan juga bertanya, "Masih adakah orang yang tersisa dari Adam? Maka aku akan menunjukkan kasih karunia kepadanya." Daud menunjukkan kasihnya kepada Mephiboset karena Yonatan. Allah memberikan kasih karunia kepada orang berdosa karena putranya, yaitu Yesus Kristus. Manusia berpikir bahwa mereka harus berbuat baik agar Tuhan memalingkan wajahnya pada mereka. Namun mereka tidak tahu seberapa banyak kebaikan yang harus diperbuat. Mephiboset sama sekali tidak memiliki kedudukan di hadapan Daud. Daud menunjukkan kasih kepada Mephiboset karena Yonatan. Mephiboset tidak perlu melakukan sesuatu yang baik agar Daud berkenan kepadanya. Mephiboset menerima kasih Daud bukan karena dirinya sendiri, melainkan karena orang lain. Hal yang sama juga terjadi terhadap orang berdosa di hadapan Allah. Alkitab memberitahu kita bahwa Allah mengasihi kita tanpa alasan. Kita tidak memiliki kedudukan apapun di hadapan Allah, dan seharusnya kita tidak berhak mendapatkan kasih karunia. Tetapi kita memiliki Yonatan kita, yaitu Yesus Kristus. Allah memberkati kita karena Yesus Kristus. Kita diselamatkan karena di hadapan Allah kita memiliki Tuhan Yesus. Bersama Yesus kita dapat datang ke hadapan Allah. Saat itu Mephiboset ada di rumah Mahir bin Amiel di Lodebar. Lodebar adalah kata bahasa Ibrani yang berarti tempat tanpa rumput. Dunia saat ini adalah Lodebar. Dunia tidak bisa memuaskan rasa lapar manusia dan meleraikan dahaga manusia. Dunia tidak pernah bisa memuaskan hati kita. Apakah kita tahu bahwa kita diciptakan untuk Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri? Semua orang yang tidak kembali kepada Tuhan tidak akan pernah puas. Kita mungkin bermimpi tentang masa depan kita yang begitu indah dan tenang. Tetapi setelah beberapa saat kita akan menemukan bahwa janji-janji dunia hanya memberi keputusasaan dan kekecewaan. Semuanya adalah tempat yang kering dan tidak ada rumputnya. Kehidupan yang tidak bertuhan adalah kehidupan yang tidak terpuaskan. Kehidupan di luar Tuhan tidak pernah bisa memuaskan. Seorang berdosa yang jauh dari Tuhan tinggal di tempat yang tanpa rumput. Ketika Daud mendengar bahwa Mephiboset tinggal di tempat yang tanpa rumput, Daud menyuruh untuk mengambilnya dari sana. Roma pasal 3 ayat 11 menuliskan bahwa tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Inilah cara kerja Tuhan. Bila Tuhan harus menunggu kita mencarinya, kita tidak akan pernah diselamatkan.
karena kita tidak akan pernah mencari dia. Mephiboset tidak akan berani mencari Daud, karena kakeknya adalah musuh Daud. Dia juga tidak mampu mencari Daud, karena kakinya yang cacat. Bukan Mephiboset yang mencari Daud, tetapi Daud yang menyuruh untuk mengambil dia. Kita tidak mencari Allah, tetapi Allah mengutus putranya untuk mencari dan mendapatkan kita kembali. Dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah. Kata Daud, "Mephiboset." Jawabnya, "Inilah hamba tuanku." Inilah musik yang paling merdu di telinga Mephiboset. Pernahkah kita memikirkan saat Daud berkata Mephiboset, perasaan seperti apa yang ada di dalam hati Daud dan bagaimana nadanya? Di balik perkataan ini ada suatu hati yang mencerminkan hati Allah. Hal ini menyingkapkan bahwa Allah tidak membenci manusia. Allah mengasihi manusia. Sayangnya, Mephiboset tidak mengerti isi hati Daud. Dengan hati yang penuh ketakutan dia berkata, "Inilah hamba tuanku." Dia mungkin berpikir, "Dulu aku cucu seorang raja, sekarang aku merendahkan diri sebagai hamba." Mungkin dengan ini Daud bermurah hati, sehingga tidak membunuh aku. Kita perlu sadar bahwa tidak ada orang yang bisa menyenangkan Tuhan dengan mengandalkan diri sendiri untuk menjadi hamba. Daud berkata kepada Mephiboset, "Janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu. Oleh karena Yonatan, ayahmu, aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul, nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku." Daud bersaksi tentang hati Tuhan. Berapa banyak di antara kita yang sadar bahwa Allah mengasihi kita? Bila kita mengerti bahwa Allah mengasihi kita, hidup kita akan berubah. Jangan mengira bahwa kita dapat melakukan sesuatu untuk menyenangkan hati Allah. Allah memberikan Tuhan Yesus disalib untuk kita, karena Allah mengasihi kita. Lalu Raja memanggil Siba, hamba Saul itu, dan berkata kepadanya, "Segala sesuatu yang adalah milik Saul dan milik seluruh keluarganya, kuberikan kepada cucu tuanmu itu. Engkau harus mengerjakan tanah baginya, engkau, anak-anakmu, dan hamba-hambamu, dan harus membawa masuk tuayanya, supaya cucu tuanmu itu ada makanannya. Mephiboset, cucu tuanmu itu, akan tetap makan sehidangan dengan aku." Siba mempunyai 15 orang anak laki-laki dan 20 orang hamba. Berkatalah Siba kepada raja, "Hambamu ini akan melakukan tepat seperti yang diperintahkan tuanku raja kepadanya." Dan Mephiboset makan sehidangan dengan Daud sebagai salah seorang anak raja. Betapa menakjubkannya hal ini. Dalam hal ini tidak ada syarat atau perintah kepada Mephiboset. Hanya ada janji. Hal ini tidak mengungkapkan berapa banyak seseorang harus bekerja. Semuanya diberikan. Ini adalah kasih karunia. Bila kita memahami hati Tuhan, kita tidak bisa tidak percaya kepadanya. Kita mungkin berkata, Allah memperlakukan kita seperti Daud memperlakukan Mephiboset. Tetapi setelah diselamatkan, bukankah perilaku kita harus menjadi lebih baik? Mengapa kadang kita merasa ada di kondisi yang tinggi dan kadang rendah? Kadang merasa baik dan kadang merasa tidak. 2 Samuel pasal 9 ayat 13 menuliskan, "Demikianlah Mephiboset diam di Yerusalem, sebab ia tetap makan sehidangan dengan raja, adapun kedua kakinya timpang." Banyak orang berpikir bahwa memang mereka diselamatkan oleh kasih karunia, tetapi mereka harus menjaga keselamatan ini dengan pekerjaan mereka. Namun tidak ada hal yang seperti ini. Kita harus menyadari bahwa kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus, dan Tuhan terus menjaga kita sampai akhir. Kita bisa tetap makan sehidangan dengan raja dengan kedua kaki yang timpang.
Daud tidak pernah menolak Mefiboset makan sehidangan dengannya, karena kedua kaki Mefiboset yang terus timpang. Kedua kaki kita timpang, tetapi kedua kaki itu ada di bawah meja. Perhatian kita seharusnya ada pada apa yang di atas meja. Apa yang telah Allah sediakan di sini adalah sesuatu yang indah, yang kaya dan yang manis. Kita hanya perlu menikmatinya. Kita tidak perlu memandang diri kita sendiri. Sebaliknya, kita perlu memandang kelimpahan yang telah Allah sediakan. Manusia lama yang dari Adam tidak pernah berubah. Selama kita masih ada di dalam tubuh yang fana ini, kedua kaki kita masih tetap timpang. Ketika kita memperhatikan kelimpahan anugerah Allah, hati kita akan dipuaskan. Beberapa tahun setelah itu, Absalom anak Daud memberontak. Daud harus melarikan diri dari Absalom. Saat Daud baru saja melewati puncak sebuah gunung, Siba, hamba Mefiboset menemui Daud dengan membawa sepasang keledai yang bermuatan roti, buah-buahan, dan anggur. Kemudian bertanyalah raja, "Di manakah anak tuanmu?" Jawab Siba kepada raja, "Ia ada di Yerusalem." Sebab katanya, "Pada hari ini kaum Israel akan mengembalikan kepadaku kerajaan ayahku." Apakah hal ini benar? Mari kita lanjutkan pembahasan kita. Setelah pemberontakan itu, Daud kembali ke Yerusalem dan Mefiboset datang menemui Daud. Dari hari pertama Raja Daud pergi melarikan diri sampai ia kembali lagi, Mefiboset tidak membersihkan kaki, tidak memelihara janggut, dan tidak mencuci pakaiannya. Inilah hati seorang janda. Mefiboset memiliki hati seorang janda. Karena raja tidak ada di sana lagi, Mefiboset tidak berselera untuk melakukan apapun. Mefiboset mungkin berkata, "Daud yang memperlakukanku dengan murah hati tidak ada lagi di sini. Sekalipun mereka tidak berusaha membunuh aku, sukacitaku tetap hilang. Daud tidak lagi di sini. Aku tidak ingin mempercantik diri." Kita tahu bahwa kita tidak layak diselamatkan. Dunia menolak dan menyalibkan Tuhan kita. Di bumi ini kita juga memiliki hati seorang janda. Alasan kita menolak dan tidak mengasihi dunia adalah karena orang yang kita kasihi tidak ada lagi di sini. Inilah sebab kita tidak mencintai dunia. Saat dijumpai Mefiboset, Daud bertanya, "Mengapa engkau tidak pergi bersama-sama dengan aku, Mefiboset?" Mefiboset hanya menjawab bahwa dirinya telah ditipu oleh Siba. Mefiboset tidak membicarakan roti dan anggur yang diberikan pada Daud. Hati Mefiboset merasa sudah cukup bila raja telah kembali dengan selamat. Tidak masalah bila dirinya telah difitnah. Bila seseorang ingin mengungkapkan isi hatinya, dia tidak harus menggunakan kata-kata. Bila seseorang telah menjadi budak kasih Tuhan, ia tidak akan mampu mengungkapkan isi hatinya dengan kata-kata. Bila kita benar-benar mengasihi Tuhan, kita akan tetap menjaga kemurnian diri kita saat orang lain menentang Tuhan. Pada hari kita berjumpa Tuhan, kita tidak akan mengatakan apa yang telah kita persembahkan untuk Tuhan. Kita hanya menyesal karena kita tidak lebih mengasihi dan lebih melayani Tuhan. Saat Daud mengatakan bahwa Mefiboset dan Siba harus berbagi ladang peninggalan Saul, Mefiboset menjawab, "Biarlah ia mengambil semuanya, sebab tuanku raja sudah pulang dengan selamat." Kiranya kita bisa mengatakan amin saat mendengar perkara ini. Bila raja kembali dengan selamat, tidak masalah bila kita untung atau rugi. Bila Tuhan memperoleh sesuatu, kalaupun kita harus kehilangan sesuatu, hal itu bukan masalah. Melalui peristiwa ini, kita dapat melihat isi hati Mefiboset. Biarlah ia mengambil semuanya, sebab tuanku raja sudah pulang dengan selamat. Tuhan ingin menyelamatkan kita, agar kita hanya mempedulikan keperluan Tuhan. Keuntungan dan kerugian kita tidak ada artinya, hanya keperluan Tuhan yang ada artinya.
karena hati kita telah tertawan olehnya. Semua yang kita miliki adalah miliknya. Apakah pengharapan kita di hadapan Tuhan? Apakah kita masih membuat rencana untuk diri kita sendiri? Ataukah kita mutlak bagi Tuhan? Mulai sekarang, semoga kita menganggap semua yang kita miliki adalah miliknya, dan kita hanya mempedulikan keuntungan dan kerugian Tuhan. Selama Tuhan mendapatkan sesuatu, hal itu sudahlah cukup. Sejangka waktu kemudian terjadilah kelaparan selama 3 tahun. Hal itu terjadi karena hutang darah yang disebabkan oleh Saul. Saul dan keluarganya membunuh orang-orang Gibeon. Atas syarat damai dari orang Gibeon, 7 keturunan Saul harus diserahkan kepada mereka. Ini seharusnya menjadi akhir cerita dari Mefiboset. Tetapi Daud mengasihi Mefiboset, dan Daud mengambil 7 orang dari suku-suku lain untuk diserahkan kepada orang-orang Gibeon. Karena hal itu, Mefiboset selamat sampai akhir hidupnya. Kisah ini memberitahu kita bahwa setiap orang yang diselamatkan tidak akan binasa. Bila Daud bisa melindungi Mefiboset sampai akhir, bukankah Tuhan juga akan menjaga kita sampai pada akhirnya? Injil Yohanes pasal 10 ayat 28 sampai 29 menuliskan, "Dan aku memberikan hidup kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar dari siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa." Kita tidak dapat direbut oleh siapapun, karena ada tangan Tuhan dan tangan Bapa. Tangan Tuhan Yesus dan tangan Allah Bapa menjaga kita. Siapa yang bisa merebut kita dari tangan yang seperti itu? Tidak ada yang bisa. Mungkin ada orang yang berpikir, memang tidak ada yang dapat merebut kita, tetapi kita bisa melarikan diri. Bila seorang ayah berjalan menggandeng tangan anaknya, ketika melihat tangan kecil itu berusaha melarikan diri, akankah sang ayah akan melepaskan tangan itu? Ataukah akan menggenggamnya lebih erat? Semoga setiap orang Kristen dapat berkata, "Haleluya, karena aku telah diselamatkan, maka selamanya aku diselamatkan. Karena itu aku akan mempersembahkan segalanya kepada Tuhan." Tuhan memberkati.